Kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra dari Imran dan Yukabat, yang merupakan keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Seperti kita ketahui bahwa keturunan dari 12 putra Nabi Yakub alaihissalam disebut sebagai Bani Israel, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam wafat, keturunan Bani Israel semakin bertambah banyak, sehingga jumlahnya mencapai ratusan ribu orang. Nasib Bani Israel menjadi berubah tatkala mereka dipaksa menjadi budak oleh Fir'aun, sang penguasa negeri Mesir. Pada mulanya, kehadiran Bani Israel tidak membuat penduduk asli Mesir merasa terancam. Apalagi Bani Israel merupakan keluarga besar dari Nabi Yusuf alaihissalam yang dikenal dengan dinasti Hiksos. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, dinasti Ahmoses dari kerajaan Tebes yang berkuasa. Sejak saat itu, Bani Israel menjadi budak dan ikut kerja paksa membangun makam serta kuil Fir'aun. Bahkan, Fir'aun mengangkat dirinya menjadi Tuhan yang wajib disembah. Awal sebab diperbudaknya Bani Israel ini antara lain karena Fir'aun bermimpi. Ia melihat ada api yang datang dari Baitul Maqdis membakar sebagian rumah penduduk Mesir. Dalam mimpi itu, semua rumah milik penduduk asli Mesir terbakar habis. Namun anehnya tidak ada satupun rumah dari Bani Israel yang ikut terbakar. Mimpi Fir'aun ini lalu ditafsirkan oleh tukang sihir kerajaan, hingga muncul keyakinan bahwa suatu saat nanti akan hadir laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan dan menggulingkan kekuasaan Fir'aun di Mesir. Kemudian, Raja Fir'aun mengeluarkan perintah kepada seluruh bala tentara Mesir bahwa apabila ada bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel, maka bayi tersebut harus dibunuh. Perbudakan membuat Bani Israel menderita. Tidak sedikit yang meninggal dunia karena kekejaman pemerintahan Fir'aun. Hingga pada suatu hari, masyarakat asli Mesir mengadukan kekhawatiran mereka akan semakin sedikitnya jumlah Bani Israel yang menjadi budak, karena Fir'aun terus saja membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Mendengar keluhan dari rakyat asli Mesir, akhirnya Raja Fir'aun mengeluarkan kebijakan baru, yaitu akan membiarkan bayi laki-laki dari Bani Israel yang lahir pada 1 tahun dan membunuh bayi laki-laki dari Bani Israel yang lahir pada tahun berikutnya. Nabi Harun alaihissalam lahir pada tahun ketiga, bayi laki-laki dibiarkan hidup. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam lahir pada tahun ketika bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh. Dari sinilah kisah Nabi Musa alaihissalam berawal. Ada seorang wanita dari Bani Israel bernama Yukabat yang sedang mengandung. Ia bersama Imran suaminya sangat takut jika bayinya kelak dibunuh oleh bala tentara Fir'aun. Akhirnya mereka bersembunyi di sebuah gubuk terpencil di pesisir Sungai Nil. Pada saat bayi mereka lahir laki-laki, dalam Quran surat Al-Qasas ayat 7, Allah SWT memberi ilham untuk menghanyutkan bayi mereka ke Sungai Nil tanpa rasa khawatir dan sedih. Selanjutnya, Yukabat meletakkan bayinya di keranjang dan menghanyutkannya. Kemudian ia meminta Miriam, yaitu anak perempuannya yang sudah besar, agar mengikuti kemanapun sang bayi hanyut. Sementara itu, di lain tempat, atas izin Allah SWT, istri Fir'aun secara tiba-tiba berkeinginan untuk keluar istana melihat keindahan panorama ibu kota kerajaan. Sambil berjemur di tepi salah satu anak sungai Nil bersama dayang-dayang istana. Pada saat itulah Asia melihat keranjang terapung di atas air. Muncullah ketertarikannya untuk melihat apa isi keranjang tersebut.
Peristiwa ini menjadi awal perjalanan Nabi Musa alaihissalam di kerajaan Fir'aun. Asiah binti Muzahim adalah istri Fir'aun yang beriman kepada Allah SWT dan mengingkari ketuhanan Fir'aun, suaminya sendiri. Fir'aun dan Asiah tidak memiliki anak. Ketika melihat ada bayi yang hanyut, tumbuh rasa kasih sayang di dalam diri Asiah. Bagaikan penyejuk mata hati, ia langsung jatuh cinta dengan bayi mungil yang wajahnya berbinar-binar tersenyum lucu di hadapannya. Segera Asiah memujuk Fir'aun suaminya agar ia diperbolehkan merawat bayi yang ia temukan. Karena mereka hingga saat itu belum memiliki anak. Awalnya Fir'aun menolak. Tetapi setelah dibujuk dan diyakinkan oleh Asiah, maka akhirnya Fir'aun mengizinkan Asiah mengangkat bayi temuannya sebagai anak. Bayi inilah yang kemudian dikenal sebagai Musa. Quran Surat Al-Qasas ayat 9 menggambarkan peristiwa ini. Musa yang masih bayi tidak mau menyusu kepada siapapun. Di tengah kebingungan ini, Asiah mengumumkan bahwa siapapun yang dapat menyusui Musa akan dijadikan pengasuhnya di istana. Bergegas Miriam, saudara perempuan Musa yang sejak awal memperhatikan, memberitahukan kepada para dayang istana bahwa ada seorang wanita yang bisa menyusui bayi Musa. Wanita itu tidak lain adalah Yukabat, ibunda Musa sendiri. Allah SWT berkehendak agar Musa tetap dibesarkan oleh ibu kandungnya tanpa banyak diketahui orang-orang, terutama Fir'aun. Suatu hari dikisahkan Raja Fir'aun pernah memarahi Musa yang masih kecil saat bermain-main dan menarik jenggot Fir'aun. Asiah berusaha menenangkan suaminya dengan menjelaskan bahwa Musa masihlah kanak-kanak, sehingga belum bisa membedakan mana hal yang boleh dan tidak boleh, mana yang baik dan buruk. Fir'aun mulai percaya dengan perkataan Asiah, manakala Musa kecil tiba-tiba merangkak mengambil bara api dan memakannya. Akhirnya Fir'aun mengurungkan niatnya untuk membunuh Musa. Peristiwa inilah yang telah membuat lidah Musa terluka dan tidak dapat berbicara secara jelas. Seiring bertambahnya waktu, Musa tumbuh dewasa sebagai putra angkat Fir'aun dan hidup di kalangan istana kerajaan Mesir. Hingga akhirnya ia mulai mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Allah SWT memberikan kelebihan kepada Musa, yaitu berupa kekuatan fisik di atas rata-rata manusia biasa serta kecerdasannya. Pada suatu hari, Musa bergerak membela seorang Bani Israel bernama Samiri, yang sedang bertengkar dengan seorang pengikut Fir'aun yang bernama Fatun. Pada saat ingin melerai, tanpa sengaja Musa memukul Fatun hingga meninggal dunia. Musa terkejut dan segera memohon ampun kepada Allah SWT. Berita kematian Fatun dengan cepat tersebar. Musa menjadi buronan tentara Fir'aun. Tanpa bekal apapun, Musa pergi menghindari kejaran tentara Fir'aun, hingga sampai di negeri yang bernama Madian. Dalam kondisi letih dan haus, ia berhenti di sebuah sumur air. Di dekat sumur, Musa melihat ada dua orang wanita yang berada di antara para pengembala laki-laki. Ternyata, kedua wanita tersebut adalah putri Nabi Syuaib alaihissalam yang sedang menunggu antrian untuk mengambil air minum bagi domba-domba mereka. Kebiasaan masyarakat pada waktu itu adalah menutup mulut sumur dengan sebuah batu besar yang hanya bisa diangkat oleh 10 orang dewasa yang bertubuh kuat. Namun atas pertolongan Allah SWT, Musa mampu mengangkat batu besar tersebut sendirian saja dan menolong kedua putri Nabi Syuaib alaihissalam. Mengetahui hal ini, Nabi Syuaib alaihissalam tertarik dan mengundang Musa agar singgah ke rumahnya. Musa menceritakan perjalanannya dari negeri Mesir. Oleh Nabi Syuaib alaihissalam, Musa diminta untuk tinggal dan bekerja di peternakan milik Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian, Musa dinikahkan dengan anak gadis Nabi Syuaib dengan mahar. Musa harus bekerja pada Nabi Syuaib alaihissalam selama 8 tahun. Waktu terus bergulir, dan tak terasa 8 tahun pun telah berlalu. Muncullah keinginan Musa untuk mengajak keluarganya mengunjungi kampung halamannya di Mesir. Di tengah perjalanan, tepatnya di Bukit Sinai, Musa melihat samar-samar ada api di atas bukit.
Tetapi anehnya, hanya ia saja yang melihat api itu sedangkan keluarganya tidak. Segera Musa naik menuju puncak bukit untuk mengambil api yang akan digunakan sebagai penghangat istirahat mereka. Sedangkan keluarganya diminta agar menunggu di kaki bukit. Secara geografis, Bukit Sinai ini berada di wilayah Mesir, menjulang setinggi 2.285 meter dan dikelilingi oleh puncak-puncak pegunungan yang lebih tinggi. Di puncak Bukit Sinai inilah wahyu pertama diterima oleh Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam." Pada malam itu pula Musa diangkat dan diteguhkan keyakinannya sebagai nabi dan rasul yang selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Nabi Musa alaihissalam dapat berdialog secara langsung dengan Allah dan menerima 2 mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular raksasa yang sangat besar dan dari tangannya dapat memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Nah, bagaimanakah perjalanan dakwah Nabi Musa alaihissalam selanjutnya? Ikuti kelanjutan kisahnya di seri Kisah Nabi Musa alaihissalam episode yang kedua. Demikian kisah Nabi Musa alaihissalam edisi pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.